Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa tisaital hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Jumat Masjid An-Nur rahimahullah, izinkan khotib berdiri kurang lebih 15 menit, maksimum 20 menit untuk menyampaikan pesan takwa. Karena esensi dari khutbah Jumat adalah mengingatkan agar kita semuanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau berbicara masalah hukum, wajib hukumnya menyampaikan pesan takwa ini. Hadirin jamaah rahmatullah, tadi di mukadimah saya baca surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yang diseru tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan. Jadi manusia Allah seru untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah. Yang mana Allah pencipta langit dan bumi ini, dan pencipta orang-orang sebelum kita, nenek moyang kita dari Nabi Adam sampai orang terakhir yang Allah lahirkan di dunia ini. Dalam Islam menyembah Allah yang paling utama adalah dengan sholat. Pakai sampai Allah dalam Quran surat Tuhan ayat 14 kalau salah, Allah bertaaruf kepada kita semua, innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa qimis shalah, dan dirikan salat untuk mengingatku. Jadi dalam satu ayat Allah memerintah kita untuk menyembahnya dengan dua kata yang berbeda. Yang satu sama dengan yang tadi di Al-Baqarah 21. Fa'budni, sembahlah aku. Abada ya'budu artinya menyembah. Maka ya kata dasarnya ibadah, dari kata yang sama. Sudah Allah merintah kita untuk menyembahnya, digaris bawahi dengan aqimis shalah lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dalam satu ayat dengan dua kata berbeda, untuk menekankan pentingnya kita beribadah pada Allah, yakni salat. Dan ini kenapa? Nanti dari kiamat ya Allah hisab pertama kali, bukan umroh panjangan,
Yang sekarang orang berbondong-bondong umroh. Bukan haji panjenengan. Yang sekarang sudah di asrama haji sudah penuh bis-bis kawal polisi untuk berangkat haji. Bukan. Bukan zakat panjenengan, bukan. Bukan puasa Senin Kamis atau Ramadan, bukan. Namun kata Rasulullah, kata Nabi, awalu ma yu'asabil abdi amal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang nanti Allah hisab, yang Allah hitung, Allah lihat adalah sholatnya, bukan yang lain. Fa in saluhat sairu amalih, wa in fasadat sairu amalih, kata Rasul. Ini sholatnya bener jejak, maka insya Allah ibadah yang lain pun akan Allah lihat pasti jejak. Yang sholatnya gak genah, banyak dam daripada anaknya lagi. Maka amal-amal yang dapat dipastikan juga rusak, fasadat. Hadirin jamaah-jamaah Allah, kenapa saya menekankan pentingnya sholat? Karena ternyata banyak umat Islam tidak paham, atau kurang paham, atau tidak ngerti bahwa sholat itu satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Puasa boleh ditinggalkan. La qadha afisa, tidak ada qadha dalam sholat. Artinya apa? Kalau kita puasa, kita sakit, bepergian, Allah kasih rukhsah. Boleh kita berbuka, tidak puasa, nanti lain hari diganti. Sholat la qadha, tidak ada qadha dalam sholat. Mohon maaf, saya seorang pengajar, sering saya tanyakan di kelas para mahasiswa. Coba tunjukkan jari mahasiswa dan mahasiswa yang muslim angkat tangan. Separuh yang muslim. Kalau yang muslim banyak, hampir 90%. Sekarang dalam sebulan ini siapa yang sudah meninggalkan sholat? Tunjukkan jari jujur. Masya Allah, ternyata banyak juga. Dalam sebulan ada yang 5-6 kali meninggalkan sholat dengan mudahnya. Kalau saya tanya alasannya karena capek, ngerjakan tugas dan sebagainya. Ini generasi muda Islam namanya bagus-bagus, pakai nama Muhammad, nama-nama sahabat. Apa orang tuanya nggak mendidik kalau sholat nggak boleh tinggalkan? Bahkan ada mahasiswa, saya tanya kenapa kamu nggak sholat subuh? Maaf Pak, tadi saya kesiangan bangun saya. Jam berapa kamu bangun? Jam 7. Kenapa? Jam 7 baru bangun. Begadang, kerjakan tugas. Terus nggak sholat kenapa? Waktunya udah habis subuh. Terus nggak sholat? Tidak, Bapak. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena sholat nggak boleh ditinggalkan, bangun jam 7, itulah waktu kamu sholat. Saya katakan. Kamu bangun jam 8, itulah waktu kamu sholat. Nggak boleh ditinggalkan. Bahkan Nabi pun pernah mengalami seperti itu. Nabi bersama pasukannya dalam rombongan karena kecapean, tertidur. Bangun-bangun sudah bangun-bangun matahari sudah nyetrong. Karena kena sengatan matahari, bangun ambil para sahabat. Dan sholat subuh di waktu itu. Bukan terus hilang. Nah ini. Saya juga pernah bersamai mahasiswa ke Jakarta. Ada kunjungan ke industri. Ya Allah, ya Rabb. Kamu itu waktunya sholat, ya sholat kenapa? Dikira kalau namanya bepergian, musafir 3 hari ke Bali, ke Jakarta, sholatnya prei. Dan banyak kaum muslim seperti itu, berasumsi, wah aku Pak bis, Pak pesawat, gak usah gak apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau kamu mas, kalian mas, kita pada saat sampaikan. Sampai bismu boleh kon mati dalam keadaan su'ul khatimah sakit. Kamu bertanggung jawab, ayo semuanya, suruh keluar. Sholat. Nggak susah, tamu sabar, boleh dijamak, boleh dikosor, 2-2, diringkas. Tidak lebih dari 5 menit, kenapa kamu malah sholat? Terjadi benar, saya sampaikan ini fakta. Ini mahasiswa perguruan tinggi favorit di Surabaya, yang mereka namanya bukan muslim, yang putri pakai jilbab. Seperti itu keadaannya. Dan saya tidak tahu masyarakat luas kayak apa. Saya yakin lebih parah lagi. Bahkan mungkin bapak sendiri, saudara sendiri, keluarganya di rumah sakit selama seminggu, bapaknya sakit, ibunya sakit. Waktunya sholat dijarnai, waktunya sholat dibiarkan saja. Itu yang kalau seandainya malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa, yang disalahkan bukan bapak ibu yang sakit, penunggunya itu tidak paham.
Justru kondisi seperti itu diingatkan waktunya sholat. Dibisikin dengan penuh kasih sayang. Pak, Bu, monggo. Ini waktunya sholat. Sebisa panjenengan ikuti saya. Gitu loh. Tidak bisa wudhu, Ustaz. Tayamum. Ditayamumi atau diwudhu. Lah bagaimana Ustaz? Banyak darah, banyak kotoran. Maafi muskilah. Kalau dalam keadaan darurat, yang haram jadi halal. Yang berat jadi ringan. Itulah agama, itulah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi terus gak ditinggalkan sholatnya itu. Lah bagaimana Ustaz? Duduk tidak bisa. Duduk tidak bisa dengan berbaring. Sebisanya. Tapi jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Dalam kondisi apapun, dimanapun. Dan itu praktiknya Nabi dan para sahabat. Nabi pernah sholat duhur, asar, maghrib sampai isya jadi satu dirapel. Karena gara-gara perang Ahzab yang waktu itu sangat mencekam. Sampai tidak sempat untuk sholat. Akhirnya sholatnya beliau dan para sahabat di tengah malam. Tapi tidak ditinggalkan. Lalu plus sering balik ke Jakarta 3 hari, sholatnya hilang. Di rumah sakit yang seharusnya saat-saat sakaratul maut malah tidak dituntut sholat, ya Allah. Ini karena kebodohan atau kekurang fahaman masyarakat. Maka saya tidak segan-segan di setiap kesempatan untuk mengingatkan bahwa sesuatu penting dan itu nanti yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat, bukan yang lain. Aku lupa lihat astagfirullah. Innal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Tidak sengaja sudah 15 menit. Mohon maaf minta tambahan. Dan khotbah kedua ini. Kembali khotib mengingatkan. Dalam kondisi apapun, dimanapun, sholat jangan sampai ditinggalkan. Allah sudah buat rukhsah, buat kemudahan. Yang musafir boleh dijamak, boleh dikosor. Yang tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, dengan isyarah, berbaring tidak bisa itu salati, gitu. Mati artinya. Dan tidak butuh waktu lebih dari 3 menit. Kenapa kok kita melalaikan sholat itu? Itu pertama kali Allah kesampaikan. Dan celakanya lagi, Allah ingatkan, Allah sindir bahwa generasi yang jelek itu adalah abwa'us sholat wa tabus syahwat. Generasi yang jelek adalah generasi yang abwa'us sholat, yang menyia-nyiakan sholat wa tabus syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Quran surat Maryam ayat 48 itu Allah memberikan gambaran generasi yang baik. Para nabi, anak turunnya, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang ada di dalam kapal, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Dan siapa saja yang ciri-cirinya, wa idza tutla alaihim ayatuna, wa idza tutla alaihim ayatur rahman, kharu sujadan wa bukiya. Siapa saja Allah bacakan ayat-ayatnya, tersentuh hatinya, kemudian dia menangis dan bersujud. Orang seperti itulah ciri-ciri generasi yang baik. Nama ayat 49-nya, fa khalafa min ba'di khalfun adha'us shalah wattabus syahawat. Lalu ada generasi pengganti yang tidak baik, khalfun, yang menyalahi generasi sebelumnya. Ciri-cirinya apa? Adha'us shalah yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Maka saya tidak segan dimanapun saya sampaikan seperti agar kita termasuk generasi, bukan generasi yang jelek yang Allah sebutkan itu. Yang kedua, wattabu syahwat, mengikuti hawa nafsu. Dan nafsu yang paling bejat sekarang, banyak perzinahan di mana-mana.
Merebak selingkuh hal biasa. Polisi selingkuh dengan polisi istrinya selingkuh biasa. Apalagi kalian pemuda-pemudi, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Dan saya juga mohon maaf. Kira-kira berapa bulan yang lalu ya, semester lalu, kami tinggal di perumahan dosen ITS. Itu security menemukan dompet mahasiswa yang jatuh. Dompet itu dipoto oleh security, di-share ke kami. Isinya apa? Pelus dodo saya. Semester 4 tidak salah mahasiswa itu. Isinya KTP, SIM, kartu mahasiswa, dan kondom. Bayangkan coba. Itu yang jatuh. Yang tidak jatuh berapa? Itu yang taruh dompet. Yang taruh tas berapa? Taruh kos berapa? Subhanallah kondisi. Nah kalau negeri kita ini, konon katanya negeri terbesar umat Islam di dunia, namun kok sering bertubi-tubi dalam masalah, perlu membenahi diri, muhasabah nasional. Kenapa? Karena Allah berjanji, kalau suatu negeri, Korea, penduduknya beriman, bertakwa, walau ahlal qura amanu wa taqau, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alai barakatuh minas samai wal ardh. Allah berjanji dari langit, dari bumi, Allah curahkan keberkahan, curahkan rezeki yang melimpah, yang berkah. Itu janji Allah. Jika penduduknya imannya benar, takwanya benar. Maka esensi khutbah Jumat adalah takwa. Semua ibadah, puasa, sholat ujungnya takwa. Kesana. Namun, walakin kadzabu, kalau penduduk mendustakan, maksiat dilaksanakan, dikerjakan, fakhotnahum bima kanu yaksibun, kata Allah Al-A'raf 96. Kalau penduduknya berdusta, kadzib, mendustakan, bermaksiat, fakhotnahum bima kanu yaksibun, maka Allah ambil siksa karena yaksibun perbuatannya. Maka kacamata orang beriman, orang yang ngerti Al-Quran, kok banyak bencana, itu ada sebab akibatnya. Orang ateis, karena ini cuaca tidak menentu, global warming, gitu. Karena alam sudah berubah, hutan gundul, iya, namun kalau Allah memberikan statement ini ada sebab akibat. Sebabnya orang beriman bertakwa, negeri makmur, tidak ada bencana. Sebabnya pada maksiat, Allah kasih azab di situ. Nabi sampai bersabda, idza dhuhara zina wa riba fi qaryatin fa'tahalu 'adzab Allah bi anfusihim. Jika negeri itu sudah terang-terangan ada zina, ada riba, maka negeri itu telah terang-terangan pula dihalalkan penduduknya untuk mendapat azab Allah. Maka kembali mimbar ini saya pakai walaupun hanya 20 menit mengingatkan pesan takwa agar kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat menjaga diri kita. Yang penting lagi menjaga sholat. Jangan sampai sholat kita tinggalkan. Karena itulah janji kita pertama dengan Allah nanti dari kiamat yang ditagih. Tidak umurnya, tidak ajinya. Mudah-mudahan kita semua Allah ampuni dosa kita. Kalau dulu belum mengerti bahwa sholat ternyata wajib, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan mulai hari berjanji tidak akan mengulangi dan diberikan kepada anak turun kita semua diberitahu seperti itu. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah dan Allah kumpulkan nanti di surganya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minat wal muslimat al ahyi wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.